Untuk topik kuliah minggu ini ya terkait dengan bioinformatik. Saya share screen ya. Sebentar, sebentar ya, ini kok nggak respon. Hmm, Bentar ya, ini kok error ya. Si Om kan ya secara singkat ya terkait dengan eh, topik ini. Bentar ya, mesti sambil nih kayaknya. Hmm. Ya, ya, jadi mikromiretik ya, ma- topiknya dan ini bisa kalian dalam gitu ya pada eh, apa dengan membaca reference ya buku pustaka ini yang wajib ya dibaca dan dimiliki tentunya oleh mahasiswa farmasi dimanapun berada gitu ya. Jadi bukan hanya di apa Indonesia tapi ya semua mahasiswa farmasi ya di seluruh dunia itu menggunakan buku Physical Pharmacy Martin ya sebagai acuan. Tuh. Dan eh, mengapa fisika farmasi atau farmasi fisik ini diberikan di awal ya sebelum kalian masuk di
mata kuliah khususnya terkait dengan formulasi, gitu ya, formulasi dan evaluasi sediaan ya, baik di TPO 1, 2, 3 ya. Ini menjadi apa namanya eh, landasan gitu ya, teori itu dasar yang harus dipahami gitu ya oleh mahasiswa farmasi gitu. Ya, jadi beberapa topik ini saya rasa diberikan ya khususnya di kuliah farmasi fisik dan yang lainnya mungkin diberikan pada mata kuliah yang lain gitu ya untuk topik-topik ini. Ya, apakah di kimia seperti itu, biofarmasetika, ya, itu diberikan. Jadi ini kalian memang wajib memiliki gitu ya, baik e-booknya mungkin, kemudian ada juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya, kalian bisa beli, ya. Nanti untuk mikromeletik kalian ini wajib baca ya di apa buku ini. Dan yang saya jelaskan itu sebagian gitu ya dari apa yang ditulis pada bab mikromeletik. Sebagian lain akan disampaikan nanti pada kuliah DTPO 1 ya untuk sediaan formulasi sediaan solida, sediaan padat. Sebentar ya, kenapa kok ada kayak gini? Hmm, ya, ini outline-nya yang akan dibahas ya pada pertemuan ini terkait dengan karakter partikel ya, kemudian bagaimana metode evaluasinya. Dan ini memang yang diberikan di kuliah ini juga nanti akan dipraktikumkan gitu ya. Jadi kalian akan dapat pemahaman yang utuh ya, bukan hanya dari sisi konsep teori, tapi juga akan ada prakteknya dan kalian juga akan mengolah. Jadi mikromiretik adalah ilmu ya dan pengetahuan ya tentang partikel-partikel kecil ya, tentang small particle. Waktu praktikum saya sudah jelaskan kenapa ini perlu dipahami gitu ya, karena nanti kalian sebagai farmasis gitu ya, yang akan apa namanya membuat apa sediaan ya, sediaan obat dalam bentuk padat atau nanti akan mengelola bahan-bahan farmasi atau bahan tambahan ya eksipien dalam bentuk bahan padat ya. Ini harus paham ya sifat dari apa secara fisik ya penyusunnya gitu. Ya, jadi bahan tersebut terdiri dari partikel-partikel gitu kan ya, dengan berbagai macam ukuran. Dan itu akan mempengaruhi berbagai karakternya ya, yang jelas karakter fisiknya bisa ya pasti. Kemudian ada karakter kimianya ya, kemudian ada nanti karakter apa namanya terkait dengan efek farmakologinya seperti itu ya. Jadi pengetahuan tentang sifat partikel ini terkait dengan ukuran, kemudian ada distribusi ukuran, bentuknya, kemudian ada sudut istirahat, ada porositas ya. Partikel juga punya volume, punya densitas, ya, serta bagaimana kalau partikel itu dalam jumlah yang besar, ini bagaimana mengelolanya, gitu. Ya, atau melakukan rekayasa, rekayasa gitu ya untuk bahan-bahan tersebut. Ukurannya dinyatakan dalam mikron, biasanya partikel, kecuali untuk pengembangan beberapa atau pengembangan ya ke arah eh, nanopartikel gitu ya. Jadi pendekatan nanoteknologi itu menggunakan ukuran lebih kecil dari mikron ya sampai meter gitu ya. Jadi lebih kecil lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan ya pada saat praktikum bagaimana kaitan ukuran ya ada distribusi, ada bentuk ukuran yang akan berpengaruh pada karakteristiknya baik fisika, kimia, farmakologi dan pada pelepasan obat ya baik pemberian oral, parenteral, rektal dan topikal. Kemudian juga berpengaruh pada nanti formulasi yang akan berpengaruh pada proses pembuatannya atau manufakturnya. Ya, misalkan ada sifat alir, bagaimana hmm, bagaimana mencampur bahan-bahan ya kalau ada lebih dari satu bahan ya
itu bagaimana proses pencampurannya. Sebenarnya bahan-bahan itu mempunyai ukuran yang berbeda, dengan morfologi yang berbeda, sifat alir yang berbeda, seperti itu. Bagaimana bisa dibuat satu campuran sehingga bisa menghasilkan karakter ya, masa apa namanya, serbuk yang baik gitu ya. Jadi di sini eh, karakteristik dari partikel itu akan menentukan, tadi ada ukuran ya, itu termasuk karakteristik partikel ya. Kemudian distribusi ukurannya ya. Jadi eh, ukuran ini dinyatakan dalam satu apa, harga gitu ya, diameter gitu. Jadi dan itu merupakan rata-rata gitu ya, rata-rata dari berbagai ukuran ya yang dimiliki oleh sekumpulan partikel ya dalam masa serbuk tersebut. Ya sehingga eh, dan tidak mungkin gitu ya, ukuran itu hanya satu kan ya. Ukurannya pasti kan macam-macam gitu. Sehingga informasi terkait dengan distribusi ukuran itu penting gitu ya. Seberapa homogen atau heterogennya ukuran dari sampel atau serbuk tersebut gitu. Ya. Kemudian ada sifat alir ya, bagaimana apakah mengalir atau tidak ya, sifat alirnya seperti apa. Ya, sehingga nanti bisa dilakukan beberapa rekayasa ya untuk memperbaiki sifat alir ya. Kemudian ada porositas ya. Porositas jadi partikel itu mempunyai apa namanya? Struktur gitu ya. Ya struktur ya permukaan gitu kan ya, yang ada yang padat gitu kan, ada yang smooth gitu ya, ada yang berlobang-lobang ya, berlekuk-lekuk kayak gitu ya, bersudut seperti itu. Ya, nah sehingga di sini akan eh, berpengaruh nanti pada proses, contohnya kalau pencampuran ya, kalau partikel yang porus dengan partikel yang padat itu kan densitasnya berbeda. Ya, partikel dengan ukuran yang sama, tapi yang satu ini banyak lubang-lubangnya, yang satunya padat. Ya, itu berat jenisnya berbeda. Ya, yang banyak lubang pasti lebih ringan ya, dengan apa namanya jumlah atau volume yang sama dibandingkan dengan yang padat gitu. Nah, ini porositas ini juga penting ya di sini ya. Untuk beberapa bahan mungkin diperlukan bahan-bahan yang porus gitu ya, misalkan untuk bahan yang eksipien, misalkan yang untuk adsorben seperti itu ya. Jadi karena interaksinya fisik ya, nah itu diperlukan bahan yang memang mempunyai apa, permukaan gitu ya yang berlubang gitu ya untuk nanti bisa menarik ya, mengabsorb bahan-bahan tertentu. Kemudian ada sifat permukaan ya. Jadi ini ada muatan di permukaan itu ya. Ada tadi teksturnya seperti apa, apakah berlekuk-lekuk gitu ya. Kemudian menentukan homogenitas ya, homogenitas pada saat proses pencampuran ya. Jadi tadi ada ukuran, ada densitas, porositas gitu ya. Kalau kita mencampur bahan-bahan, misalkan bahan yang densitasnya satunya tinggi, yang satunya rendah gitu, itu nggak mudah ya, karena yang satu berat, yang satu ringan gitu. Jadi akan sulit nanti mencampurkannya. Atau ukurannya berbeda gitu ya. Yang satu besar, yang satunya kecil-kecil gitu. Jadi yang lalu saya minta kalian nyoba gitu ya, kalau di rumah ada kopi gitu kan, kopi agak kasar ya. Kemudian ada gula pasir itu besar ukurannya. Kemudian apa, susu misalkan ya, susu apa, susu bubuk ya tapi ya. Nah, itu kan ukurannya beda-beda ya. Kalau masing-masing coba dituang pasti punya sifat alir yang berbeda. Dan kalau tiga-tiganya dicampur, misalkan punya ada gula paling bawah, kopi di tengah, atasnya susu, dibalik-balik gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Ya, nanti bagaimana proses pencampurannya dan berapa lama gitu kan. Kalau misalkan dibalik-balik biasa gini pelan-pelan, berapa lama dia bisa tercampur ya. Kemudian nanti susu bubuk itu kan sifat alirnya kurang bagus ya. Beda kalau misalkan susu bubuknya sudah berupa granul ya.
kan ada juga mungkin ya seperti itu ya. Jadi suatannya sama yang susu apa namanya, kayak ada yang halus kali itu ya, ada beberapa merek ya. Tadi coba dengan berbagai perbandingan gitu. Bedanya apa sih pada saat proses pencampuran gitu ya. Dan campuran itu akan merubah sifat alirnya gitu. Campuran itu eh, akan berpengaruh pada proses pencampuran. Berapa lama dibutuhkan waktu agar kalau kita mencampur beberapa bahan itu dia bisa menghasilkan campuran yang homogen gitu ya. Kemudian berpengaruh pada disolusi ya, mungkin ada yang sudah dapat disolusi ya. Jadi disolusi itu seberapa cepat bahan itu bisa larut. Ini kan tergantung dari seberapa intens dan berapa lama dia bersinggungan dengan media pelarutnya gitu. Ya. Jadi bahan aktif itu harus larut ya. Kalau di sini terdisolusi, kemudian dalam bentuk larut dia baru akan diserap ya atau diabsorpsi. Sehingga disolusi absorpsi ini terkait ya. Kemudian pelepasan obat, sebenarnya pelepasan obat itu juga didisolusi ya. Jadi obat bisa lepas gitu kan ya, larut. Tapi obat itu juga bisa lepas karena ukuran partikel. Ya, kalau misalkan difusinya difusi pasif, yang berperan di situ adalah bahan dengan ukuran yang kecil itu bisa berpenetrasi masuk ya, menembus membran gitu kan ya. Nah, ini mainnya di ukuran. Makanya di sini banyak pendekatan mikro atau nanometer ya, eh, untuk obat atau untuk sediaan ya sistem karier. Kemudian eh, partikel ya kalau itu berpengaruh pada stabilitas fisik ya. Ini sebenarnya terpisah ya, stabilitas fisik dan respon farmakologi. Jadi kalau stabilitas fisik ini terkait dengan misalkan suspensi gitu ya. Eh, Kalau partikel di dalam suspensi itu kan bahan padat ya, dengan pembawa cair gitu kan ya. Nah, ada hubungan antara ukuran partikel dengan pembawa viskositas pembawanya gitu, medianya ya. Jadi kalau yang sudah praktikum viskositas itu ya, kayak falling ball itu kan kalau cairannya encer nggak mungkin kita menggunakan bola yang berat kan. Nanti langsung serut jatuh ya, belum di ini shotboardnya dia sudah jatuh gitu kan. Jadi harus pakai bola yang kecil sehingga nanti jatuhnya pelan-pelan, jadi bisa diamati. Sebaliknya kalau kita menggunakan bukan menggunakan yang mau mengevaluasi cairan yang kental nggak bisa menggunakan bola yang kecil gitu. Nanti lama banget ya turunnya ya sampai berapa puluh menit belum selesai gitu kan ya. Nah, itu. Nah, di sini sama prinsipnya. Jadi kalau kita suspensi, partikel bahan padat ya dalam suspensi itu kecil ya ukurannya, kemudian pada saat dia dikocok gitu ya, dia akan dan didiamkan, dia akan mengendap atau tersedimentasi dengan kecepatan yang lambat dibandingkan dengan kalau partikelnya besar gitu. Ya, jadi dia pemisahnya menjadi lebih lambat gitu, lebih stabil. Ya, meskipun bukan hanya ukuran ya, di sini juga ada pengaruh dari eh, apa namanya viskositas dari pembawa, ada pengaruh juga dari suspending agent yang digunakan atau pembasah yang digunakan dalam formulasi itu gitu ya. Tapi salah satunya di sini ukuran ya. Demikian juga dengan emulsi. Ya. Emulsi ini kan ada fase dalam, ada fase luar ya. Nah, fase dalam itu bentuknya bulat-bulat kan ya. Nanti kalau yang sudah praktikum emulsi ya, sudah bisa melihat ya di mikroskop gitu kan, fase dalamnya ya, dropletnya seperti apa. Nah, fase dalam ini kalau tidak stabil gitu kan ya, ukurannya dan juga muatannya gitu kan ya. Kemudian juga apa namanya stabilizer ya, emulsifier-nya itu partikel yang kecil-kecil itu akan bergabung gitu kan, akan nempel. Dua partikel nempel bergabung, ya kan, menjadi besar. Nanti yang lainnya nempel jadi besar, nempel, nempel, nempel ya agregasi besar. Akhirnya emulsinya terpisah ya fase dalam dan fase
luarnya gitu ya. Sehingga ukuran partikel ini bisa menjadi salah satu apa namanya parameter ya untuk stabilitas dari emulsi. Ya, kalau di tablet ini juga bisa terjadi segregasi ya pada saat penyimpanan mungkin. Nah, oke, nah ini secara ringkas ya, salah satu kaitan satu dengan yang lainnya. Jadi semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaan partikel. Ya, sehingga kalau semakin besar luas permukaannya, maka yang kontak ya dengan media pelarut itu juga akan semakin meningkat ya. Bahan yang kontak dengan media itu akan semakin meningkat permukaannya, permukaan bahan yang kontak semakin meningkat sehingga eh, akan cepat larut gitu kan ya. Ya, jadi ini disolusinya juga akan meningkat. Ya, jadi ini disolusi ya, bukan kelarutan ya. Tolong dibedakan kelarutan dan disolusi. Sehingga kalau disolusi dia sudah terlarut, ya kan, maka dia bisa langsung diabsorpsi. Ya, kalau sudah diabsorpsi berarti ketersediaan dalam darah sudah cukup, gitu kan, sesuai dengan kadarnya akan menimbulkan efek gitu. Jadi bisa saja untuk obat yang sama, bahan aktif yang sama, sediaannya sama, tapi kalau yang satu misalkan bahan bakunya ukurannya 100 mikron, yang satu misalkan 20 mikron gitu ya, itu disolusinya bisa, artinya efeknya bisa lebih cepat yang kecil gitu. Karena dia lebih cepat larut, lebih cepat diserap gitu kan ya. Itu. Ya meskipun itu bukan satu-satunya ya, tapi itu berpengaruh besar ya ukuran partikel itu. Ya. Nah, eh, pada kotak yang kuning dan hijau, ini apa yang dimaksud dengan ini gitu ya, yang perlu dipahami. Ya, jadi semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan. Ini bukan dalam arti satu ya, satu partikel ya. Kalau satu partikel ini ada ukuran kecil, satu partikel yang besar, ya luas permukaannya lebih besar yang gede gitu ya, bukan yang kecil gitu kan ya. Tapi ini kalau kita punya sejumlah partikel, sejumlah bahan gitu kan ya, dengan ukuran yang semakin kecil, jumlah partikel pada tadi ya jumlah tersebut akan semakin banyak kan ya, contohnya tadi gampangnya misalkan kita punya bola sepak yang satunya bola golf misalkan ya, ya kan, kalau misalkan bola sepak itu diameternya berapa, 30 gede banget ya, 20 atau 25 berapa itu ya kan, punya bola sebesar itu, kemudian bola yang gede ini luas permukaannya kan bisa dihitung tuh, diameter misalkan 25, kemudian itu diperkecil ukurannya gitu menjadi diameternya 5 misalnya kayak bola-bola golf atau bola pingpong lah ya. Kecil-kecil-kecil gitu kan. Ya. Nah, menjadi lebih banyak kan partikelnya ya, menjadi lebih banyak. Kemudian total luas permukaannya itu menjadi lebih besar gitu kan, semakin meningkat. Artinya yang kontak. Kalau awalnya kalau gede itu yang kontak hanya di luar saja, kalau kecil-kecil-kecil yang kontak itu menjadi semakin banyak permukaan yang kontak gitu. Sehingga mengapa eh, larutnya menjadi lebih cepat gitu, proses melarutnya. Ya, jadi ini untuk sejumlah sama, jadi total luas permukaannya menjadi semakin besar ya untuk sejumlah partikel. Itu yang dimaksud ya. Bisa dipahami, Bagas? Paham Betul. ya, Jessica? Nanti dicatat ya bahwa ini bukan semakin kecil, bukan satu partikel tapi sejumlah partikel gitu ya. Sejumlah partikel misalkan 1 gram yang satu ukurannya 20 mikron, yang satu ukurannya 50 mikron, total luas permukaannya lebih banyak yang 20 mikron kan gitu ya. Ini ya. Nah, ini contohnya eh apa namanya? eh hasil evaluasi ya dari kadar obat dalam darah ya. Ini untuk sediaan parenteral efek.
lepas lambat ya atau efek depo ya. Ini bahannya fenobarbital. Eh, Suara saya bisa didengar nggak? Masih bisa. Nih, tahu-tahu nanti bisa error nih. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya. Kalau larutan pasti begitu disuntikkan dia akan mudah gitu ya. Meskipun ini tergantung dari pembawanya apa nih ya pada sediaan ini, apakah ada pengentalnya atau tidak gitu ya. Sehingga nanti bisa diperlambat. Nah, ini ya bisa langsung diserap kalau larutan. Kemudian kalau dibuat suspensi dengan ukuran yang berbeda, ini menjadi lebih lambat ya. Ini pengaruh dari ukuran. Ya, jadi kadar bahan obat di dalam darahnya menjadi lebih rendah. Ya, apakah ini lebih jelek? Itu kan nggak tergantung dari tujuannya, tujuan formulasinya. Ya, jadi kalau seperti ini biasanya diinginkan efek depo, efek diperlambat, diperlama gitu ya, sehingga mau apa namanya durasi actionnya, gitu kan, atau apa tuh, waktu kerjanya itu lebih panjang gitu ya, waktu kerjanya lebih panjang. Yang berikutnya nih ya, ini tadi ya, semakin kecil ukuran partikel, maka stabilitas fisik suspensi semakin meningkat. Tadi ya sudah saya jelaskan. Ini contohnya dari ukuran partikel ya, bagaimana pengaruhnya pada proses pencetakan tablet ya. Jadi ini kalau tablet nanti kalian di semester depan akan ini ya, juga melakukan ini nyetak tablet ini ya. Jadi kalau di mesin cetak itu ada wadah yang disebut dengan hopper. Ya, jadi isinya adalah granul atau campuran ya, campuran serbuk sebelum dicetak ya. Nah, granul ini harus mengalir ya, mengalir dengan sendirinya gitu kan ya, karena ini ada gravitasi dengan kecepatan yang baik gitu ya. Sehingga jadi dia harus bisa mengalir dengan kecepatan yang baik sehingga setiap kali dia akan apa namanya masuk ya ke area sini ini die ya, ada ruangan nih di die-nya ini itu bisa disetting ya sesuai dengan bobot tablet yang diinginkan ya. Persyaratannya adalah bobot tablet, tapi di sini sebenarnya mengisi adalah volume ya. Karena ini kan ada ruang, berarti dia volume kan yang masuk itu. Volume sekian itu menghasilkan bobot sekian gitu. Nah, ini sudah di setting gitu ya. Dicoba-coba nih gitu. Tingginya seberapa. Dan ini harus mengalir terus-menerus ya. Dan dia kan otomatis ya disetel dengan RPM atau kecepatan tertentu dengan tekanan cetak tertentu. Ini nanti akan turun ya. Ini ada tekanannya sehingga nanti tablet yang dihasilkan mempunyai kekerasan, kerapuhan gitu yang memenuhi persyaratan. Ya, jadi ini terus menerus ya. Jadi kalau sudah masuk itu kan ditutup ya ini eh, ditekan untuk mencetak. Kemudian setelah itu di sini ada feeding shoe-nya akan bergeser mendorong tablet yang sudah jadi digeser gini, digeser nanti akan masuk ke ada penampungnya, ya. Jadi begitu geser, ini masuk lagi, tekan lagi, geser lagi, ya, masuk lagi, tekan lagi, kayak gitu, dan itu terus dengan kecepatan tertentu, ya. Jadi sudah disetting. Nah, bayangkan kalau serbuknya ini terus nggak ngalir, gitu, sifat alirnya nggak bagus, ya. Sehingga yang masuk di sini bisa berbeda-beda, gitu. Akibatnya, ya nanti bobotnya jadi tidak seragam, ya. Sementara di bobot itu kan ada sejumlah bahan aktif. Bisa-bisa bahan aktifnya juga menjadi tidak sama gitu waktu ditetapkan kadarnya. Gitu. Ya. Jadi tahap ini penting ya. Jadi persiapan granulnya ini menjadi hal yang penting menentukan nanti proses manufakturnya. Itu ya. Ini ini salah satu alat ya untuk uji sifat alir. Ini gambaran ya tadi ya kalau kalian mencampur gitu kan, kemudian ada apa proses pencampuran gitu ya, bagaimana dinamikanya itu pada saat proses mencampur ini ya. Apakah semakin lama kalau dicampur semakin homogen atau semakin lama malah memisah? Ya, karena ada perbedaan ukuran, perbedaan porositas, perbedaan densitas tadi gitu. Karena partikel yang kecil itu cenderung turun gitu ya. Kalian kalau nyoba ngisi apa ya?
ya granul ya, granul yang ukuran besar, kemudian ada ukuran kecil. Pasti nanti di rongga-rongganya itu akan terisi oleh yang lebih kecil-kecil lagi gitu. Ini ya gambarannya. Kemudian ya bentuk dan ukuran. Jadi informasi terkait dengan partikel itu tidak cukup hanya ukuran gitu ya, tapi juga bentuknya seperti apa gitu. Kita harus tahu bentuknya seperti apa. Karena itu nanti pada saat dicetak, kenapa ya kok nggak bisa bagus nih kekerasannya atau kerapuhannya. Ternyata sementara bahan lain kok bisa gitu. Ya, bahan yang lainnya, maksudnya bukan bahan, misalkan eksipien nih, eksipiennya sama, misalkan pengisi kayak anitol gitu ya. Sama, anitolnya sama, strukturnya sama. Tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Ternyata bentuknya memang beda. Yang satu lebih kecil-kecil gitu ya, kotak-kotak kecil. Yang satu panjang-panjang gitu. Nah, itu akan memberikan nanti kompresibilitas yang berbeda. Ya, jadi informasi terkait dengan bentuk itu juga penting. Ya, jadi bukan hanya ukuran. Bentuknya seperti apa. Nanti mengalir atau tidak gitu ya, itu dari bentuknya gitu ya. Nah, untuk ukuran ini karena partikel itu biasanya bentuknya tidak beraturan, jadi asimetri ya, nggak simetris gitu kan. Sehingga kita harus ada pendekatan ya untuk pengukuran partikel. Ya, jadi misalkan partikelnya bentuknya seperti ini ya, atau seperti ini yang di bawah nih. Nah, ini bagaimana mengukurnya? Ya, jadi ada pendekatan, pendekatan ya. Jadi bisa ditarik jarak gitu yang paling jauh ya atau paling panjang dari partikel tersebut. Jadi misalkan ini ke sini gitu ya. Itu yang disebut dengan diameter Feret ya, jarak yang terpanjang. Nanti kalian baca ya di Martin ya. Kemudian ada jarak yang terdekat ya. Ini adalah ini Feret ya, ini Martin diameter ya. Kemudian partikel ini dianggap berbentuk eh, bulat ya, berbentuk bulat, round gitu ya. Nah, kemudian ditarik garis diameternya gitu. Nah, ini yang disebut dengan diameter proyeksi. Ya, di sini ada tiga. Nah, kemudian sekarang sebenarnya partikel ini kan punya bobot ya, punya volume gitu kan ya, punya luas apa permukaan gitu kan. Dia kan nggak dua dimensi ya, dia punya ketebalan juga gitu kan. Sehingga nanti ada sudut apa namanya pandang ya, diameter dari sisi volume berat maupun luas areanya gitu. Kemudian juga ada ukuran berdasarkan kecepatan pengendapan atau sedimentation rate-nya. Ya, jadi ada beberapa pendekatan diameter ya berdasarkan alat evaluasi maupun pendekatan perhitungan matematis ya. Karena kalau kita menganggap partikel itu bentuknya bulat, ya kita bisa menghitung volumenya, kita bisa menghitung luas area seperti itu dengan menggunakan satu ukuran diameter, gitu ya. Bentuk morfologi atau bentuk itu ada struktur permukaan, ya karena strukturnya diameternya sama, yang satu strukturnya smooth, ya halus, yang satunya ber apa apa namanya berlobang-lobang atau punya sudut-sudut itu luas areanya akan berbeda. Dan ini akan menentukan kecepatan sedimentasi ya, struktur permukaannya dan juga daya adhesinya ya antar partikel. Ya, kemudian apakah bentuknya bundar atau bulat ya. Bundar ini terkait dengan apakah dia bersudut-sudut ya. Kalau bulat itu ya bulat atau bukan gitu ya. Bulat atau lonjong kayak gitu ya. Gitu. Sehingga ada pendekatan nanti terkait dengan morfologi gitu ya. Ini contohnya. Ini tos, ya itu bentuknya seperti ini ya, kotak-kotak. Ini kalau mengukur susah ya. Jadi tadi ada pendekatan diameter maksimum atau minimum gitu ya. Nah ini adalah laktos ya. Jadi laktos ini nggak mengalir gitu ya.
Sementara dia banyak digunakan sebagai eksipien gitu untuk sediaan padat untuk tablet ya, untuk kapsul seperti itu. Maka dilakukan rekayasa gitu ya, koproses, diproses lah laktus. Ya dia dilarutkan, kemudian dia dikeringkan dengan spray dryer. Jadi larutan itu dilewatkan nozzle, lubang, ya disemprot gitu kan. Kalau kalau cairan disemprot pasti bentuknya kan bulat-bulat-bulat gitu ya, mengikuti diameter lubangnya. Kemudian dia ditiup atau disembur dengan udara panas gitu. Sehingga partikel itu akan mengering ya, airnya akan hilang, partikel tadi akan mengering dalam bentuk agregat-agregat tadi. Jadi ini kumpulan dari partikel-partikel ini gitu ya. Bentuknya bulat gitu, mengikuti bentuk semprotannya. Nah, SDL atau spirit laktose ini menjadi lebih mudah mengalir dibandingkan dengan laktose. Itu. Ya, jadi ini contoh bentuk partikel ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi round and apa tadi? Sphericity ya. Spheris atau bulat atau bundar kan gitu ya. Bundar atau bulat ya. Kalau bundar itu terkait dengan apakah dia very angular ya, dia bersudut atau tidak. Sementara kalau sferis bentuknya gitu kan ya, bisa saja sangat tidak bersudut ya, smooth, tapi bentuknya nggak bulat gitu. Bentuknya nggak bulat ya, jadi seperti ini. Ya, jadi ini sangat bersudut itu ya. Ini sangat bersudut ya. Ini sedikit bersudut ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada indeksnya bahkan. Nah, bisa dibuat kalau ingin mengevaluasi bentuk morfologi ya, itu bisa kita buat kategori ya. Jadi ini ada satu kalau memang benar-benar sferis dan very round gitu ya, tidak bersudut gitu ya. Bersudut tapi dia sebenarnya cenderung ke arah sferis. Ini sudah di apa namanya? Kalau kayak gini nih, gambar apa ya? Pendekatan kalau kayak rumus tuh sudah diturunkan gitu ya, sehingga lebih kelihatan bentuknya seperti apa gitu ya dari bentuk yang nggak karuan tadi. Ya, jadi ada yang menghitung gitu ya, berapa angka atau nilai gitu ya, sferisitas ya, ini oleh Wedel ini. Nah, ini contohnya ya yang saya lakukan pada saat penelitian ya. Ini membuat partikel ya dari polimer yang di crosslink atau disambung silang dengan satu bahan apa namanya? eh kation ya, kation eh multivalen, sorry. Ya, multivalen. Jadi karena dia polimer kemudian diikat ya, dia akan membentuk apa namanya? Membentuk satu jejaring gitu yang apa padat ya. Jadi polimer itu kan kayak net gitu ya. Net net apa misalkan net apalah gitu ya. Bulu tangkis atau apa gitu. Nah, itu kalau antar apa namanya jaring kotak-kotak itu ditarik satu sama lain gitu kan nanti dia akan menyatu ini kan. Nah, menyatu-menyatu itu tergantung dari seberapa banyak yang narik gitu ya, mengikat antar eh, jaring-jaring itu. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ya, jadi polimer itu nanti gugus-gugus fungsinya itu akan diikat ya oleh tadi senyawa anionik kationik multivalen ya di sini. Nah, yang sferis ya, yang bulat. Sehingga pada perbandingan tertentu itu kan itu baru didapatkan partikel yang bulat dengan permukaan yang halus gitu ya. Di sini bulat tapi permukaannya sebenarnya belum halus, masih kasar-kasar gitu kelihatan ya nanti. Ya pada F7, 8 ini sudah mulai halus. Pada F9, 10 karena terlalu banyak yang narik-narik gitu kan ya. Tadi cross-linkernya terlalu banyak sehingga dia menjadi lebih kasar lagi gitu ya. Nah, ini kemudian bisa dikategorikan. Misalkan berpori kayak gini berlobang gitu kan, banyak hole-nya. Permukaannya halus ya seperti itu dikategorikan terus kemudian bisa dihitung berapa skornya itu ya itu contohnya ya untuk scoring bentuk
Nah, untuk ukuran ya, bagaimana menyatakan tadi ukuran ya, sementara tadi bentuknya asimetris atau irregular ya. Ada beberapa pendekatan ya. Hmm. Ini contoh dari anu nih, apa SDL tadi ya, split rate lactose. Ini contoh bahan obat ya, beberapa ukuran. Jadi, beberapa sediaan itu mempunyai persyaratan ukuran ya. Nanti kalian misalkan membuat, ada yang sudah bikin serbuk gitu ya, atau bikin apa lagi tuh? Emulsi ya. Kalian bikin apa? Nah, serbuk, serbuk itu serbuk apa itu? Serbuk itu serbuk apa? Bedak tabur ya, kalau nggak salah. Nah, itu ukurannya berapa persyaratannya? Berapa mikron ya, berapa mikrometer? Itu ada persyaratannya ya. Kemudian kalau serbuk baik bedak tabur ya, sediaan-sediaan suspensi yang ada bahan padat ya. Kemudian untuk injeksi itu ada persyaratan ukuran partikel ya. Jadi contohnya berapa? Ya, balik ke ukuran ya. Jadi eh kalau partikel itu bentuknya tidak beraturan gitu, terus diameter sebenarnya gimana kita mendapatkannya ya? Bagaimana kita bisa mendapatkan itu gitu? Sehingga harus ada pendekatan kan. Nah, ini kalau tadi kan ada pendekatan Feret, Martin gitu ya. Itu kan kalau kita ukur satu-satu ya. Nah, hmm, ya. Karena pada beberapa metode evaluasi itu pendekatannya bisa berbeda gitu. Tadi ada pendekatan volume, ada pendekatan berat ya, ada pendekatan apa tadi kalau menggunakan ayakan itu ya, luas permukaan ya juga ada. Nah, sehingga ada beberapa pendekatan itu dengan pendekatan menggunakan pendekatan menggunakan ekivalen ya atau diasumsikan partikel itu bentuknya bulat gitu ya. Sehingga partikel bentuknya apapun itu pokoknya disamakan dengan partikel bulat yang mempunyai ukuran yang sama dari pendekatan apakah pendekatan luas permukaan atau pendekatan volume atau proyeksi atau kecepatan sedimentasi ya seperti itu ya. Jadi ada pendekatannya permukaan volume seperti itu, jadi ada beberapa ya contohnya ini ya. Jadi kalau ini ada partikel nih mau ukur ini ya, kemudian ini disamakan dianggap bentuknya seperti ini nih ya. Jadi kalau ada partikel sferis gitu yang ini pendekatan berat ya dengan berat yang sama dengan ini gitu, berarti ini dianggap diameternya sama dengan partikel sferis ini gitu. Jadi makanya ekivalen dengan diameter partikel sferis itu yang sama ya. Jadi kalau di sini pendekatan luas permukaan. Kalau volume berarti ini ya. Jadi ini disamakan dengan partikel sferis yang mempunyai volume yang sama. Itu. Demikian juga untuk luas permukaan. Kemudian sieving, ya, kalau ayakan berarti dia melewati eh, lubang yang sama gitu ya, partikel apa namanya sferis. Dan ini ada sedimentasi ya, ini maksimum. Gitu ya. Jadi ada beberapa pendekatan sehingga kalau kita tahu diameter, kita bisa menghitung luas permukaan kan ya, luas volume. Kalau kita tahu density-nya, kita bisa menghitung bobotnya. Ya, sehingga ada pendekatan ya, ini secara matematis gitu ya, yang dilakukan atau ditemukan ya oleh ini Edmondson ini gitu. Ya. Jadi hmm, menghitung diameter rata-rata dengan pendekatan ada panjang, ada luas permukaan dan ada volume. Ya. Di sini rumusnya adalah ini ya, sigma n, ini adalah jumlah partikel ya, sigma n. Kemudian D ini garis tengah ekivalen, ini dari hasil percobaan. Kemudian indeksnya apakah kita mau menghitung panjang saja atau luas permukaan atau volume. Ya, menggunakan indeks, ada indeks ukuran dan indeks frekuensi. Itu. Ini pangkat ya. Ini pangkat. Nanti saya betulkan. Sehingga ada rumus seperti ini.
Ya. Jadi ini untuk panjang, ini untuk luas permukaan, ini untuk volume di pangkat 3 ya, dan seterusnya. Nah, di farmasi ini mana yang banyak digunakan ya? Ternyata farmasi itu karena nggak bisa diameter tuh hanya panjang saja ya. Karena kalau tadi mengisi ruang seperti tadi di mesin cetak ya itu volume kan ya yang berpengaruh, volume dan bobot. Ya jadi diameter yang terkait dengan volume dan bobot, kemudian nanti kalau disolusi bisa juga ke luas permukaan, itu yang banyak dipakai di praktek ya kefarmasian gitu. Ya jadi ini luas permukaan, bobot ya ini volume surface ya Wicks moment ya volume dan apa namanya bobot gitu ya. Itu yang digunakan ya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Prof. Bisa. Yang lainnya Muhammad Asfarreza. Namanya tak lihat tuh panjang-panjang ya Mas Yus Bisa, sekarang ya. Prof. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi karena mengisi misalkan serbuk masuk ke dalam botol itu kan menempati volume ya, tapi kan persyaratannya bobot kan. Itu kecuali kalau bentuk cair ya ini bentuk padat ya. Misalkan sirup kering gitu kan. Diisikan itu dia volume itu ya. Tapi dengan volume sekian bobotnya harus sekian gitu ya karena kita menghitung dosis dan sebagainya itu berdasarkan bobot ya. Jadi harus ada keterkaitan antara volume dengan bobot ya. Karena ada bahan yang sangat ringan gitu ya. Contohnya kaposil itu biasanya untuk adsorben ya, sifatnya hidrofil. Ringan sekali seperti kapas. Jadi kita punya satu plastik ini enteng banget tapi dia voluminus gitu. Ya, itu. Jadi contohnya apa? Misalkan kayak orang jualan kerupuk itu ya. Itu kan segitu plastik, kantong plastik gede tapi kan nggak berat kan? Ya, kalau itu kentang itu kan ya segitu berat banget kan gitu ya. Jadi karena punya massa jenis gitu ya. Ya kalau yang ekstrim misalnya besi sama apa nih kapas gitu kan ya. Itu kan menepati untuk bobot yang sama ruangan yang dibutuhkan berbeda gitu ya. Oke. Ya, kemudian distribusi ukuran ya. Distribusi ukuran ini ada membandingkan atas ya. Itu apakah mempunyai apa distribusi ukurannya seperti apa ya. Jadi distribusi itu bisa dalam jumlah atau frekuensi. Ini contohnya kalau kita mm, melakukan evaluasi dengan metode mikroskop ya. Kemudian distribusi berat, ini fraksi berat ya tentang ukuran. Ini kalau kita menggunakan metode pengayakan atau sedimentasi. Nah, kemudian sebentar ya. Kemudian ya ini distribusi eh ya. Jadi distribusi ukuran itu bisa lebih menggambarkan ukuran yang sebenarnya gitu. Karena kalau diameter itu adalah rata-rata gitu kan ya, rata-rata dari semua ukuran yang ada gitu. Jadi rata-rata itu bisa sama sementara distribusinya berbeda. Jadi dua sampel dengan diameter yang sama itu bisa saja mempunyai distribusi ukuran yang berbeda. Misalkan seperti ini itu ya, gambar ini. Ini kalau ini saya turunkan, misalkan ini saya samakan aja, ini sama semua gini. Ya, tingginya, ya kan? Nah, itu distribusinya beda ya, tapi rata-ratanya bisa sama gitu. Ya kan? Gitu. Jadi bukan hanya diameter tapi distribusi juga penting ya. Sehingga dengan tahu distribusi kita tahu ini oh ini rentang ukurannya berapa ya. Ya rata-rata pasti ya. Kemudian ukuran 50% tuh ukurannya berapa nih gitu. Ya. Kemudian ukuran dengan jumlah yang terbanyak itu berapa? Itu jadi bedanya mean, median dan mode ya. Jadi ini median tuh harga tengah ya ukuran di mana 50% populasi berada. Ini nanti bisa menggunakan persen kumulatif ya. Kemudian
Mode itu ukuran dengan jumlah yang terbanyak gitu. Ya. Kemudian ya ini contoh ya untuk pengolahan data ini nanti kalian akan lakukan ya pada saat praktikum ya. Nanti saya jelaskan di praktikum ya. Tadi soalnya tadi pagi saya banyak penjelasannya molor ya waktunya. Jadi ini hasil pengukuran ya setelah dibuat klasifikasi ini adalah jumlah, jadi ini frekuensi itu ya, jumlah partikel yang didapatkan karena ini dengan mikroskop. Kemudian ini adalah persennya. Jadi ini 2 per 200 itu 1% dan seterusnya. Kemudian ini bisa dibuat persen kumulatif ya. Jadi kalau kumulatif itu penjumlahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas tergantung apakah dia diinginkan yang ukuran yang kurang dari atau undersize atau yang upper atau yang lebih dari gitu ya. Kemudian di sini langsung dikalikan untuk tadi masuk ke dalam rumus-rumus yang Edmondson tadi yang di tabel tadi. Jadi ada ND, ND pangkat 2, ND pangkat 3 seperti itu. Bisa juga dibuat ND pangkat 3 ini untuk menghitung diameter apa tadi bobot ya. Kemudian bisa dihitung frekuensinya berapa gitu. Nah, dari pengolahan data nanti bisa diplotkan ya menjadi grafik ya, curve ini distribusi apa frekuensi terhadap ukuran partikel, kemudian ini apa frekuensi terhadap distribusi bobotnya gitu ya. Ini pengolahan datanya bisa juga nanti untuk melihat dari persen kumulatif ya, dibuat seperti ini. Ya jadi distribusinya seperti apa sih gitu. Nah, ini eh, terkait dengan tadi rumus-rumus tadi gitu ya. Kemudian juga kaitannya nanti mengapa tadi luas permukaannya semakin meningkat gitu ya. Ini bisa dikalkulasi gitu ya. Bisa dihitung secara matematika ya. Kalau kita tahu diameter, ya kita tahu massa jenis dari partikel itu ya. Dan kalian bisa menghitung ini gitu kan ya, bisa menghitung. Jadi jumlah partikel adalah jumlah partikel per unit berat ya, per unit berat. Jadi ini berat ya, berat ya. Ini dinyatakan dalam diameter volume gitu ya. Dan volume itu ada ini keberatnya ya dVn tuh. Nah, partikel kan dianggap berbentuk bola ya. Kemudian kalau kita tahu diameternya berarti kita bisa menghitung volume bola, ya kan? Volume bola bisa kita hitung. Ya. Kemudian kalau kita tahu densitas massa jenis ya, kita bisa menghitung berat satu partikel, ya kan? Berat satu partikel bisa dihitung, ya. Ini, ya, karena kita bisa tahu ini, ya. Nah, kalau kita tahu berat satu partikel, berarti kita bisa menghitung jumlah partikel per bobot, ya. Jadi contohnya ini dalam 1 gram bahan itu ada berapa partikel? Kan tinggal dibalik aja ya. Kok ini satu partikel, berarti kalau dalam 1 gram ya tinggal satu dibagi itu kan ya ini gram ya. Nah, dibalik aja 6 dibagi pi dipangkat 3 gitu kan. Kalikan dengan rho-nya. Gitu. Jadi, nah kalau kita tahu jumlah partikel gitu kan ya da- dalam 1 gram, dalam bobot ya per bobot, kita bisa menghitung luas permukaan toh per satu partikel. Ya, luas permukaannya berapa nih? Kalau tahu luas permukaannya sekian per partikel, kalau ada 1 juta partikel gitu kan ya, berarti kita bisa menghitung total luas permukaan. Iya kan? Nah, itu yang digunakan pendekatan mengapa kalau kita memperkecil, 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 itu luas permukaannya meningkat sampai sekian juta kali itu. Nanopartikel itu ya kan. Jadi semakin kecil partikel itu karakternya akan meningkat luar biasa gitu. Ya, propertinya. Misalkan kalau di obat misalkan penetrasinya, kecepatan disolusinya,
kelarutannya bisa berubah. Ya, kelarutannya bisa berubah. Karena sebenarnya kalau kelarutan itu kan sifat nature dari bahan tersebut ya. Tapi kalau dia sudah berubah karena aktivasi permukaan, kelarutan itu bisa berubah. Ya, itu. Berubah warna. Ya, berubah warna juga. Misalkan kalau kalian lihat nanopartikel logam gitu ya, saya banyak sekarang meneliti di situ ya, itu warnanya berubah gitu. Emas itu emas ya, kalian lihat emas warnanya itulah kita sebut emas. Tapi kalau dia nano warnanya sudah beda ya, sudah bukan warna seperti itu, jadi menjadi ungu-ungu sampai kemerahan gitu warnanya. Ya, itu sudah nanopartikel. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada satu serbuk ya, ini mempunyai ukuran partikel sekian, ya, 2,41 mikrometer, mempunyai densitasnya 3,0 gram per sentimeter kubik. Nah, ini kalian bisa menghitung volumenya kan? Ya, volumenya bisa dihitung, dikalikan ini berarti kalian bisa tahu masanya, apa namanya, bobotnya, ya, masa per partikelnya. Sehingga nanti dalam 1 gramnya itu ada berapa partikel. Jadi partikel tuh banyak banget ya, sedikit aja. Kalau yang halus itu sudah banyak sekali ya, banyak sekali. Sehingga mengapa pada saat evaluasi partikel dengan mikroskop optik itu sedikit saja, ya, sedikit saja. Karena kalau kebanyakan nanti nggak bisa diamati gitu ya, karena partikelnya terlalu banyak, sehingga nanti nggak bisa diukur satu-satu, ya. Oke, ini contoh hitungannya ya. Jadi kalian coba hitung sendiri ya. Dari data tadi dihitung sendiri cocok nggak jawabannya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kalau memasukkan dalam rumus, ini satuannya nanti disamakan ya. Jangan nanti yang satu mikrometer, yang satu sentimeter, yang satunya beda lagi gitu ya. Jadi kalau satuan panjangnya ya sentimeter, sentimeter semua. Satuan beratnya gram ya semua gram. Jangan ada miligram, ada yang gram. Nanti jawabannya jadi nggak benar gitu ya. Jadi satuannya diperhatikan. Apalagi kalau banyak nanti angka, apa, satuan angka yang dimasukkan ya, dalam persamaan tersebut. Ini ya. Jadi dalam 1 gram kalau dia ukurannya 2, berapa tadi, 4 sekian itu 41 itu jumlahnya udah sekian ya dengan densitas tadi ya, banyak sekali. Bisa ya, silakan latihan sendiri ya. Kemudian bagaimana menentukan metode ya untuk penentuan ukuran ya. Jadi ada pendekatan memang mengukur ya artikel ini dengan pendekatan tadi ada bobot kayak gitu, ada lubang ayakan ya, kalau ini ukuran langsung ya, itu dengan metode-metode ini yang metode sederhana, dan dua ini A dan B ini kalian lakukan ya pada praktikum ya. Kemudian ada yang pendekatannya dengan volume volume partikel, jadi volume partikel ya, ini metodenya adalah Coulter counter dan light scattering ya. Kemudian ada luas permukaan, ini metode absorpsi dan metode permeabilitas udara. Ya, nanti yang dua tiga ini kalian baca ya di Martin ya. Jadi ini evaluasi dan diameter ya, bedanya apa? Kalau mikroskop itu aritmetik ya, kalau counter itu volume, shift analisis itu bobot ya, sedimentasi juga bobot ya. Banyak dia volume surface itu menggunakan Fisher shift sizer ya. Jadi untuk pengukuran itu harus disesuaikan dengan sampelnya. Ya, apa nih? Ya. Jadi misalkan mikroskop, ini sampel apa yang bisa diperiksa dengan mikroskop? Kalau punya granul yang gede ukurannya di atas 100 gitu, ya nggak bisa dengan mikroskop ya. Kita bisa menggunakan bayakan ya atau sedimentasi. Tergantung juga nih sedimentasi karena pakai media ya. Bahannya larut apa enggak gitu ya. Ada pengukuran dengan cara itu. Ya kayak suspensi misalkan itu pakai sedimentasi. Oke lah ini. Ya.
Ini ya, mikroskop ya, ini rentang ukuran bisa dievaluasi ada 0,2 sampai 100, tapi ini tidak selalu ya. Ada literatur 0,5 sampai 250 mikron seperti itu ya. Jadi beda reference bisa berbeda gitu ya, tapi emang masih bisa ya. Bahkan lebih besar dari itu kadang kalau kita maksa bisa sih ya dengan menggunakan lensa yang objektifnya yang kecil gitu ya pembesarannya. Kemudian biasanya untuk evaluasi serbo ya, emulsi dan suspensi ya. Ini bisa mengukur panjang dan lebar, ya, tapi tidak untuk ketebalan, ya. Kemudian jumlah partikel 300 sampai 500, ada buku yang menyebutkan 250 sampai 600, ya, ada juga seperti itu, ya. Yang penting cukup banyak gitu ya, nggak cuman 20 ya. Kalau partikelnya kecil-kecil ya, jadi harus di atas 250 lah ya. Ini alatnya, ya. Jadi ini eh, mikroskop ini kalau di lab ya ini sudah dilengkapi dengan mikrometer ya. Jadi alat ukur ya, setiap alat ukur harus dilakukan proses apa namanya eh, kalibrasi. Bentar ya. Hmm, oh iya. Jadi untuk memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan ya itu sebentar ya. Ya, ya jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi alat ukur yang kita gunakan itu sesuai gitu ya untuk pengukuran memberikan hasil yang akurat gitu ya karena alat ukur itu kan bisa dibuat oleh beberapa factory gitu ya. Nah ini harus pastikan nih kalau diperiksa dengan alat ukur A gitu misalkan sama-sama menggunakan mikrometer mikrometer A B C ini kan harus memberikan data yang hasil yang sama gitu ya hasil pengukuran yang sama gitu sehingga ini perlu dipastikan ya jadi harus precise. Nah, sehingga perlu dilakukan apa namanya kalibrasi gitu. Ya, sih. Nah, ya kalibrasi untuk bentar ya kok. Saya tuh mau cari gambar hilang. Jadi untuk memastikan bahwa data ya, data ini diukur dengan alat apapun ya hasilnya sama itu. Sampel ini diukur dengan apapun hasilnya sama. Ya. Jadi harus akurat, ya harus precise gitu ya. Itu dan harus apa konsisten gitu ya untuk setiap pengukuran itu ya. Jadi kalibrasi melakukan proses untuk apa? Confirm ya, untuk konfirmasi alat ukur kita itu dengan apa dibandingkan ya dengan alat ukur lain yang sudah terstandar gitu ya. Atau dilakukan pengujian dengan metode-metode kalibrasi yang terstandar. Karena tidak selalu dibandingkan ya. Kalau misalnya ukur itu nggak dibandingkan, dia ada di apa ditambahkan apa namanya satu pelarut kemudian dipanaskan terus hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi beda alat ukur beda. Misalkan kayak kalibrasi timbangan gitu. Kalau timbangan yang dikalibrasi apa? Kalau kalian kan timbangan itu juga penting ya. Timbangan yang dikalibrasi apa? Tergantung ya timbangannya. Timbangannya ada yang eh, apa namanya digital gitu kan ya, iya kan? Jadi kalau misalkan dia memberikan data 1 gram, ya harus benar 1 gram gitu. Timbangan ada juga yang kita nimbang pakai anak timbangan gitu kan ya. Kalau anak timbangan berarti anak timbangannya harus dipastikan ini anak timbangan ini hasilnya memang ditulis 5 gram ya 5 gram gitu kan ya, bukan lebih atau kurang dari itu. Ya, jadi harus punya anak timbangan yang standar gitu. Ya.
Itu. Ya, jadi semua alat ukur itu harus dikalibrasi untuk volume, ya, kayak gelas ukur, lagu ukur, seperti itu ya, alat timbangan, ya, timbangan yang digital ya. Itu ya. Jadi ini kalibrasi. Kalian cari ya, definisi kalibrasi itu apa gitu ya. Tinggal cari ya. Di WA aja sekarang kan ada AI-nya ya, bisa cari ya. Apakah kalibrasi itu gitu ya. Udah langsung muncul kan jawabannya. Ya, ini pengukuran ya, jadi nanti datanya diolah, tadi sudah sempat nanti pada saat praktikum saya jelaskan ya. Kemudian ada metode ayakan, ini eh, menggunakan satu seri ayakan ya, sehingga ayakan ini apa namanya hmm, harus ukurannya harus sesuai gitu ya dengan sampel yang akan dievaluasi itu. Ya, jadi berapa sih ukuran sampelnya ini? Itu jangan sampai nanti ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya. Kalau seperti itu tidak bisa mendapatkan gambaran distribusi yang sesungguhnya ya, karena dia akan lewat gitu. Kalau terlalu besar ya di ayak ya dia akan jatuh semua ya. Kalau terlalu kecil akan tertahan pada ayakan di atas yang nggak akan terdistribusi gitu ya. Nah, eh, keterbatasan pada metode ini kalau apa sampelnya terbatas ya. Tapi kalau ini kan di industri ya, misalnya industri itu biasanya kan bikinnya berapa puluh kilo ya pasti ada lah gitu ya. Dan kalau untuk evaluasi di lab sebenarnya ada ukuran ini ayakan yang diameternya kecil. Maksudnya diameter ayakannya ya, bukan lubangnya. Kalau lubangnya sama ya. Diameter ayak kecil sehingga sampelnya lebih sedikit ya. Kita punya ya. Kemudian ya jumlah sampelnya perlu banyak ya minimal 25 tapi biasanya kita pakai 100 ya. Sebenarnya standarnya 100 ya kalau di farmakope. Kemudian untuk sampel yang berminyak atau kohesif ini akan menyebabkan penyumbatan karena dia akan tarik menarik ya. Atau ada juga sebenarnya partikel yang tolak menolak ya. Jadi nggak bisa diayak juga gitu. Kemudian ya kondisi pengujian tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan kelembapan sampel. Ya, jadi kelembapan ruangnya perlu diperhatikan. Ini caranya ya. Jadi apa namanya disusun gitu kan ukurannya. Ukurannya ini dinyatakan dalam apa? Ukuran ayakan dinyatakan Mesh, Prof. dalam mesh ya. Apa mesh itu? Jumlah lubang pada Jumlah satu ayakan. jumlah lubang pada Pada satu tingkat ayakan. hmm, jumlah lubang pada berapa? Jumlah lubang pada sampai itu kamu ya. Jumlah lubang per inci panjang. Ditulis ya. Jumlah lubang per inci panjang. Ya, itu mesh. Ya, jadi kalau 25 mesh berarti dalam satu inci ada 25 lubang. Ya, kalau 25 mesh. Kalau 100 mesh berarti per inci ada 100 lubang. Artinya kalau meshnya semakin tinggi berarti ukuran lubang ayakannya semakin kecil. Ya, karena semakin banyak kan per panjangnya, inci panjangnya. Ya, jadi kok menyusun berarti ukuran yang kecil di atas atau di bawah nih? Meshnya kecil. Sorry. Di atas, Prof. Meshnya kecil berarti lubangnya besar atau kecil? Ini pas praktikum udah ditanya ya benar. Besar, Prof. Ya, meshnya kecil berarti ukuran lubangnya besar ya, sehingga ditaruhnya di atas atau di bawah? Di atas, Prof. Di atas ya. Jadi sini berarti ini mesh yang besar ya. Misalnya ini 100, 70, 60 ya, 50, 30, 25, 18. Bawah ini adalah pen penampung. Ya, kalau nggak ada pen penampungnya bubar ini di bawah ya, berserakan ya. Ini di penggetarnya, sin penggetarnya. Ya, jadi nanti ini disusun dan ini dimasukkan ya sampelnya terus digetarkan dengan apa namanya frekuensi gitu dan waktu tertentu. Kalau di lab sudah tertentu ya sudah di setting ya di situ
Saya nggak tahu satuannya apa di situ nanti bisa dibaca ya. Kemudian secara periodik ya tiap 5 menit ya ditimbang gitu. Ya sehingga datanya ini berupa bobot ya. Nah, permasalahan pada metode ini adalah ya tadi ya partikelnya bisa bersifat elektrostatik ya sehingga akan tarik menarik ya. Bahkan ada yang tadi tolak menolak itu ada itu ya. Jadi nggak bisa diayak nanti ya. Kemudian partikelnya higroskopis ya karena lembab ya. Ini juga akan beragregasi. Kemudian partikel yang berbentuk panjang-panjang ya. Ya, ini nggak bisa diayak nanti ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi yang berikutnya untuk yang metode yang tadi berdasarkan apa namanya ukuran ya, itu ada metode sedimentasi ya, yang berdasarkan berat ya. Jadi ini menentukan kecepatan pengendapan partikel berdasarkan ukuran berat, jenis dan bentuk ya, dan dipengaruhi oleh gaya berat atau ada gravitasi ya, gaya tarik ya. Jadi berdasarkan tadi gaya dipengaruhi juga oleh gravitasi. Nah, ini hukum Stokes-nya. Ya, hukum Stokes adalah kecepatan. Jadi kalau partikel dilewatkan gitu kan ya, kecepatannya itu dipengaruhi oleh diameter ya, kemudian oleh apa namanya densitas massa jenis gitu ya, densitas partikel maupun densitas dari pembawa atau media dispersinya, oleh gaya gravitasi ya, dan juga ditahan oleh viskositas gitu dari media pendispersinya. Ya, jadi ditahan. Kalau viskositasnya kecil berarti kemampuan menahannya kan lebih rendah ya dibandingkan kalau viskus ya cairannya. Ya, kalau kita masukkan partikel ke cairan yang viskus pasti turunnya pelan-pelan dibandingkan kalau ke larutan yang encer. Ya, ditahan oleh itu. Ini rumus dari Stokes. Nah, kemudian kalau kita melakukan evaluasi, itu data yang kita dapatkan adalah apa ini? Seberapa lama gitu kan dia bisa melewati jarak tertentu gitu. Jadi ada jaraknya dan ada waktunya gitu. Jadi kecepatan. Nah, ini kecepatan ini adalah jarak dibagi waktu jatuh ya. Itu. Nah, kemudian kalau rumus ini digabungkan kita akan bisa menghitung diameter Stokes. Jadi akar dari ini dibalik ya. Kemudian dikalikan dengan V. Nah, V itu H dibagi dengan T. Itu. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalian bisa menghitung ya. Kalau kita tahu H dibagi T, kemudian tahu apa namanya viskositas media, tahu densitas dari partikel dan densitas media, kita bisa menghitung diameternya berapa. Gitu. Ya, gravitasi diketahui pasti. Nah, ini kan banyak nih ya, beberapa nilai yang dimasukkan. Ini hati-hati satuannya pada saat memasukkan. Ini harus sama, kayak ini gram, sentimeter, sentimeter, detik ya waktunya ini harus disamakan. Ya baru bisa menghitung. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau ada sampel, kemudian eh, dimasukkan ya pada media tertentu dengan kemudian didapatkan hasil kecepatnya sekian, ini bisa dihitung berapa sih diameter dari partikel tersebut. Ini contohnya. Ya, dicoba dihitung ya. Ini bisa keluar nanti ujian ya paling gampang ya soal soal hitungan gitu ya.
Ini alatnya seperti ini, nanti dicari ya. Jadi ini melewati jarak ini ya. Berapa senti, apakah dari 10 ke 20 ke 10 ya, dan seterusnya. Ada filmnya, ini kalian bisa cari nanti bagaimana melakukan uji dengan alat tersebut, pipet Andreasen. Jadi syarat ya, kan tadi menggunakan media ya, menggunakan apa namanya, cairan ya sebagai media untuk dia dilewati gitu ya. Itu media tersebut tidak boleh bereaksi tentu saja. Kalau bereaksi sudah beda nanti ya, sifatnya sudah hilang kan ya, dari partikel itu sudah berubah ya. Sifat medianya juga berubah ya. Kemudian media tidak boleh melarutkan partikel ya. Terus partikelnya tidak boleh mengembang. Itu kan merubah sifat ya dari sampel yang diuji. Mengembang maupun beraglomerasi, jadi bergabung ya. Ini tidak boleh. Karena kalau seperti ini nanti akan terjadi alirannya kan menjadi akan berubah ya. Istilahnya terjadi perubahan aliran ya atau turbulensi. Nah ini ya. Sehingga hukum Stokes itu berlaku pada kondisi di mana aliran laju itu berjalan dengan konsisten gitu ya. Tidak ada perubahan ya pada saat dia turun atau ada eh, partikelnya bergabung-bergabung sehingga nanti menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi harus searah gitu ya. Tidak ada perubahan atau tidak terjadi turbulensi. Nah, itu kemudian dihitung ya. Kalau kita melakukan ini kemudian partikelnya dicoba berbagai ukuran ternyata loh, ternyata pada saat ini itu terjadi turbulensi gitu ya. Nah, ini kemudian dari hukum Stokes itu di apa namanya? Diulik lagi gitu ya oleh Reynolds ya sehingga keluarlah angka atau nilai Reynolds ini. Jadi Reynolds ini menghitung ya kejadian kalau terjadi turbulensi di mana kecepatan tadi ya dipengaruhi oleh diameter partikel dan dipengaruhi oleh sifat dari media pembawanya. Jadi viskositas dan densitas media pendispersinya itu ya. Nah, dengan rumus ini maka diketahui bahwa hukum Stokes ini berlaku kalau nilai ini adalah 0,2 gitu. Kalau lebih dari 0,2, ukurannya terlalu gede gitu ya, itu terjadi turbulensi gitu. Jadi harus ada hubungan, makanya kalau kalian, ya tadi viskositas ya, kalau yang sudah, kalau misalkan terlalu, eh, apa namanya, cepat gitu kan, kan nggak boleh ya, bolanya terlalu berat gitu ya, sementara cairannya terlalu eh, tidak viskus ya, rendah viskositasnya. Itu kan akan cepat. Nah, seperti itu bisa tadi terjadi aliran yang tidak searah gitu ya. Jadi harus ada apa namanya pertimbangan ya terkait dengan sampelnya, diameternya dan juga sifat ya viskositas maupun densitas dari media pendispersinya. Nah, kemudian dengan rumus ini kan V ya, V ini ditarik keluar sehingga V ini bisa ketemu di sini dari rumus ini dan V ini kalau dari hukum Stokes kan seperti ini ya rumusnya tadi. Nah, ini digabungkan sehingga dapatlah rumus ini gitu. Ya, jadi akhirnya didapatkan harga D ini akar ya, gak gitu ya dari ini. Ada kita masukkan eh, apa namanya nilai Reynolds-nya ini 0,2 gitu ya. Nah, ini digunakan di sini nih ya. Contohnya kalau ada serbuk punya densitas sekian ya tertentu disuspensikan di dalam air. Air kita tahu sangat encer ya. Viskusitasnya sekian 0,01, densitasnya 1 ya. Berapa gitu kan diameter ya serbuk ini kita buat harus kita buat ukuran berapa supaya tidak terjadi turbulensi gitu. Nah, ini dari rumus diketahui bahwa ukuran partikelnya 60 ya, paling besar 60 ya, atau lebih kecil dari 60. Jadi ini ukuran terbesarnya gitu. Sehingga ini kalau misalkan wah ternyata sampel saya ini ukurannya lebih besar nih gitu. Ya berarti ini harus menggunakan media yang punya viskositas lebih
tinggi gitu ya. Nggak bisa kalau menggunakan ini gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Masukkan sirup gitu ya dengan konsentrasi sekian kadar gulanya gitu. Lebih viskus ya ukuran partikelnya bisa lebih besar. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, sebenarnya ini menarik ya untuk mempelajari sifat-sifat dasar ya dari formulasi. Jadi kita main-main di ukuran, main-main di kekentalan pembawa, ya, kemudian dilihat stabilitasnya seperti apa. Bisa dipahami? Muhammad Nur Fajar, Bisa, Prof. paham ya? Nah, ini yang berikutnya adalah sekilas ya untuk pengukuran dengan dasar basicnya adalah volume ya. Kalau volume ini menggunakan elektrode gitu ya. Jadi yang kita lihat nanti adalah tegangan antar elektrode. Jadi nanti dilihatnya adalah berupa pulse gitu ya, apa namanya pulse itu? eh Apa ya? Sinyal-sinyal gitu ya dari detektor. Jadi ini isinya cairan elektrolit. Kalau kita masukkan sejumlah sampel ya, karena ini volume ya, kita masukkan sejumlah tertentu ya, sekian mili sampel, pasti akan menggantikan cairan elektrolit gitu kan ya. Nah, pasti nanti akan merubah ini ya, tegangannya, pulsanya ini akan berubah. Nah, ini akan dibaca ya oleh apa namanya? Di sini ada detektornya ya. Jadi berapa banyak ini gitu ya. Kemudian akan dihitung. Ini sudah ada menjadi satu ya. Jadi akan dihitung kemudian nanti akan muncul datanya ya. Berapa volume ini diameter ya, volume partikel yang diukur gitu. Prinsipnya seperti itu ya. Kemudian kalau ini partikel counter ya, partikel counter ini sederhana sih. Ini hanya menghitung jumlah partikelnya berapa sih gitu yang ada. Ini bukan untuk sediaan, kalau yang ini untuk udara ya. Karena di industri setiap ruangan, kalau menggunakan ruangan tertentu ada persyaratan jumlah partikel ya di ruangan itu ya. Jadi prinsipnya dia menghisap gitu kan udara, kemudian akan diukur jumlah partikelnya berapa. Ini partikel counter ya. Ini ya, light scattering ya. Jadi prinsipnya kalau kalian di udara ini kan banyak partikel ya. Kalau dilewatkan cahaya gitu kan pasti akan kelihatan ya partikelnya. Jadi apa namanya itu? Gerak apa? Kalau partikel sem- kita kenakan cahaya ada gerak, ada Brownian effect gitu ya, gerak Brown ya, di mana partikel itu akan saling bertumbukan gitu kan. Dan cahaya itu akan dihamburkan. Nah, itu prinsipnya di light scattering gitu. Jadi sinar yang dihamburkan oleh partikel itu sebanding dengan volumenya gitu ya. Jadi ini nih. Jadi ini ya. Ini pendekatan laser diffraction ini yang alat yang lebih canggih gitu ya. Dan sekarang banyak digunakan ya. Jadi ini ada sumbernya gitu kan ya. eh ini apa sinar laser ya. Kalau ditembakkan, ini ada partikel di sini ya. Dia apakah akan diteruskan atau dihamburkan itu menunjukkan berapa sih volume dari partikel ini. Kekurangannya sih sebenarnya kalau partikel ini kecil beragregasi, ya yang tampak nanti ukuran agregat itu gitu, bukan ukuran satu-satu. Jadi makanya sistemnya harus stabil. Ya, kemudian akan dibaca oleh detektor, ya. Kemudian diolah. Nah, ini datanya nanti macam-macam ya. Setiap kali itu tergantung dari settingannya, gitu. Berapa kali nanti diambil datanya, kemudian ada distribusi eh, number ya, jumlah dan juga distribusi terkait dengan bobot kalau saya ya, bobot dan volume. Nanti ada beberapa data yang bisa diambil di sini. Nah, ini juga ini sama ya. Jadi ini light scatter. Jadi kalau ukuran kecil gitu ya, itu intensitasnya nanti semakin rapat gitu ya. Karena kecil-kecil ya, semakin rapat, semakin banyak ya. Sementara kalau partikelnya besar, itu juga intensitasnya juga akan lebih
apa namanya kurang intens gitu ya, kurang intens ya. Nah, ini nanti yang diolah kemudian dinyatakan dalam ukuran ya dan disebut dengan hydrodynamic diameter. Untuk alat ini juga bisa membaca muatan ya, muatan dari partikel yang disebut dengan zeta potensial ya. Semakin besar zeta potensial, ini kan distance ya, ini menggambarkan distance dari apa namanya permukaan gitu ya. Itu menggambarkan stabilitas ya. Jadi kalau zeta potensial semakin besar, jadi jaraknya ini semakin besar, itu semakin stabil. Jadi kemungkinan untuk beragregasi satu sama lain itu juga kecil gitu ya. Jadi dari alat ini bisa dapat ukuran, kemudian distribusi ukurannya ada, kemudian ada zeta potensial gitu. Ya ini menggunakan laser diffraction, ada dynamic light scattering ya seperti itu. Oke, ini buku-buku yang digunakan ya kalian bisa ini nomor 3 ya 23 ini kalian harus baca ya di Farmakope Indonesia distribusi ukuran ini hmm, sering keluar ya kalau nggak salah kapan itu muncul ya di uji ya, ya latihan lah ya. Sudah dan dikumpulkan nanti jam 8 malam ya sudah saya set di Hebat ya untuk pengumpulannya. Ini ya bedanya laser diffraction dan dynamic light scattering ya. Apa alatnya apa saja kalian bisa juga cari di YouTube ya bagaimana proses atau prinsip ya pengukuran dengan menggunakan alat-alat ini kalian tidak di kita punya ya alat ini ya di lab. Oke, sampai di sini saya rasa ada yang mau ditanyakan silakan. Prof, izin bertanya. Saya kan kemarin praktikum pembuatan sediaan, terus dapat yang Hmm, serbuk bedak. Itu kan saya hmm. kesulitan mengayak. Itu cara untuk mengayak itu lebih baiknya itu dengan cara mengayaknya itu cepat atau pelan atau stabil gitu, Prof. Sulit mengayak itu kenapa ya? Serbuknya itu nggak ke bawah-bawah gitu loh, Prof. Apa kurang kecil juga ya partikelnya? Ya tadi ya. Jadi eh, apa bisa karena partikelnya ya beragregasi karena halus gitu ya. Bisa karena bentuk partikelnya tadi kan ya. Sehingga karena kan kalau mengayak kan harus melewati lubang itu kan ya. Ukuran ya dengan ukuran tertentu. Bisa partikelnya kurang halus ya. Bisa partikelnya karena ada yang halus yang kemudian bergabung ya beragregasi ya karena dia tarik menarik itu. Ukurannya berapa ayakannya? Kurang tahu, Prof. Pakai ukuran berapa? Ya. Eh, Jadi ukuran ayakan harus tahu ya, ukurannya berapa mes ini. Kalian kan bikin bedak tabur. Bedak tabur kan nanti dicari persyaratan bedak tabur itu berapa mes. Ya kan? Karena harus cukup halus ya. Nanti pakai bedak tabur kan beda beda ya bedak tabur untuk manusia sama untuk hewan gitu ya. Ada juga kan bedak tabur untuk anjing, kucing gitu kan ada ya. Beda dong dengan manusia gitu. Nah, kemudian pada saat penggerusan gitu kan, kalian kan kayaknya mencampur ada kamfor, ada mentol ya kalau nggak salah ya. iya, Ada apa lagi? Nah, itu kan agak gede ya. Kalian kan dicampur dulu kan etetik ya. Kemudian ditambahkan pembawa apa? Talek ya. Nah, pada iya, saat Prof. itu
itu merupakan tahap yang kritis ya untuk mendapatkan partikel kamfor mentol yang bentuknya ukuran dan bentuknya itu bagus ya dan homogen, di mana dia terdispersi dalam talak tadi harus cepat kan. Kemudian ada juga asam salisilat ya kalau nggak salah ya. Apa ya? Betul ya? Asam salisilat betul. Pakai apa? Salisilik acid. Ada bahan lainnya apa? Itu kalau misalnya silat itu suspensi kayaknya, Prof. Busuk suspensi. Ada yang dilakukan di etanol? Enggak. Bahannya apa aja? Lupa saya. Tap, Selain camphor menthol, cover talek, sama satunya zinc lagi. oxide. Apa? ZNO. Oh, sudah dikurangi berarti bahannya ya. Nah, ini siapa yang bikin serbuk? Udah lupa. Bahannya apa? Padahal baru sekali praktikum. Ya, nggak tahu kalau dikurangi ya bahannya ya. Kalau dulu ada asam salisilat ya di situ. Sehingga, nah tadi asam salisilat itu dilarutkan, kemudian dikeringkan gitu. Nah, itu proses tadi mencampurnya gitu. Bisa jadi karena talak. Talak itu kan hidrofob ya. Itu juga sih. Atau ukurannya, saya nggak tahu ukurannya berapa. Makanya data terkait dengan ukuran yang mau diayak itu kan penting ya, supaya sesuai gitu dengan ayakan yang kita pilih gitu. Semua bahan diayak dulu ya kalau nggak salah. Gimana bikinnya? Siapa yang buat kelompok berapa nih? Kan bahannya diayak dulu yang halus-halus tuh ya, harus lewat ayakan sekian gitu kan ya. Kemudian nanti setelah jadi campuran diayak lagi. Kalau nggak lewat ya digerus lagi gitu kan, digerus lagi, diayak lagi kayak gitu. Gitu. Mana tadi yang tanya? Tadi siapa? Ya, Prof. Amilum or Muhammad Nur Fajar. satunya. Amilum Mm-mm. satunya, Prof. Amilum. Oh, pakai amilum, pakai talak. Iya. Terus pakai zinc eh oxide, enggak ya? comfort sama mentol aja. Udah. Oh, gitu. Oh, itu aja. Harusnya gampang ya. Kenapa nggak bisa? Mungkin karena hidrofob kali ya. Nggak susah. Nggak ada apa butiran-butirannya gitu. Waktu di gini kan, di ayak-ayak gitu ya. Digoyang-goyang terus ada yang bergabung-bergabung gitu mungkin. Iya, kemarin ada Prof. Iya, iya itu. Ya, sambil biasanya sambil ditekan-tekan aja gitu. Ditekan-tekan sama apa namanya? Apa? Sudip atau apa gitu ya. Ditekan-tekan. Kalau nggak bisa ya dikerus lagi. Soalnya kalau dia kayak punya daya tarik satu sama lain agak susah sih memang. Atau karena kalau dia basah ya bisa digerus sambil dia supaya kering gitu ya. Oh, baik, Prof. Gitu. Satu lagi, Prof. Itu ngayaknya langsung di semuanya apa mending sedikit-sedikit diayaknya, Prof? Kalau kalian bikinnya banyak ya bisa langsung sih. Bikin 50 gram kayak gitu ya bisa aja langsung. Sedikit-sedikit juga boleh. Kadang kalau ada bahan seperti itu ya, itu yang penting homogenitas sih waktu nyampur. Iya, Oh, baik. takutnya nanti kalau sedikit-sedikit ya kan dicampur semua ya. Pencampuran harus ada apa teknik pencampurannya kan ya. Jumlah yang sedikit gitu kan, tambahkan dengan jumlah yang sama, tambahkan lagi dengan jumlah yang sama dulu gitu kan ya, baru nanti sisanya. Nggak boleh langsung sedikit langsung campur dikasih ekspien dalam jumlah banyak ya nanti nggak homogen. Dan terutama pada saat mengeringkan kamfor mentol ya, waktu dicampur kemudian ditambahkan talak, nah itu penting ya, karena nanti akan kelihatan ya di mikroskop itu, karena kamfor mentol itu bentuknya berbeda dengan talak dengan amilumnya, itu akan kelihatan nanti kristal-kristalnya gitu kalau dia ternyata tidak halus, gitu ya, Nur Fajar. Baik, Prof. Mm-mm. Tapi bisa terayak semua akhirnya. Bisa tapi agak cepat dikit ya.
aku ayatnya. Hmm. Oh, harus segera ya. Iya sih, ada juga yang kalau diayak gini terus ada yang gabung gitu ya, jadi satu gitu ya. Jadi bentuk bentuk agregat gitu ya. Bahan-bahan hidrofоб biasanya seperti itu. Iya, Mau silakan. Ada lagi? Heeh, isinya lagi untuk tugasnya itu diketik apa di tulis tangan ya. tangan di folio berarti, Prof. Iya, tulis tangan di folio. Makasih, Prof. Ya, silakan. Ya, Baskara Maaf, Prof, tadi Sinika. saya lupa belum kelewat absen, Prof. Jadi saya masuk setelah Oh, absen. kamu yang belum ya, satu orang. Iya, Oke, nanti saya ini kan tadi ketutup soalnya. terima kasih, Prof. Ya, terus. Oke, baik. Masih ada? Oke. Ini praktikum hari apa ya kalian? Kamis, Prof. Kamis pagi, siang? Kamis siang. Oh, Kamis siang. Ya, ya, oke. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Iya, makasih. Selamat siang. Ya, selamat melanjutkan aktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Sama. Terima kasih, Prof.